Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Bali dan Merauke menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan. Apakah target percepatan swasembada pangan bisa dicapai di pemerintahan Prabowo? Dan apa saja gebrakan baru yang akan dilakukan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami via Zoom. Ini anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio. Selamat sore Pak Firman, dan juga peneliti Center of Reform on Economic atau CORE, Eliza Mardian. Selamat sore Mbak. Selamat sore, Selamat sore, Mbak. Ya, saya akan terlebih dahulu berbincang dengan Pak Firman. Pak Firman, apa saja nih langkah strategis pemerintah untuk mencapai swasembada pangan sesuai dengan arahan Presiden? Terima kasih Mbak Nita. Tentunya kami dari Komisi 4 sangat mendukung sekali terhadap kerja keras Pak Prabowo dan semangat untuk swasembada pangan. Karena ini menjadi salah satu yang fundamental tentang masalah pangan. Kalau kita berpegang pada rilis PBB bahwa pangan adalah merupakan hak asasi manusia, dan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sandang papan pangan harus tersedia oleh negara. Artinya bahwa pangan itu adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental. Namun tentunya upaya-upaya pemerintah ini untuk seperti yang dilakukan di Merauke ini atau di Papua ini tidak cukup sampai di situ. Tentunya pemerintah harus mulai juga melihat regulasi-regulasi yang ada, dan kemudian regulasi yang perlu mendapat perbaikan, dan kemudian regulasi-regulasi apa yang belum bisa mendukung terhadap kerja pemerintah ini harus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, kalau kita lihat, pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah melibatkan dari baik itu unsur TNI dan Polri. Ini juga tidak bisa mengabaikan saja terhadap keberadaan petani. Karena tugas fungsi pokok TNI Polri itu kan sesungguhnya bukan sebagai petani. Namun kemudian suatu saat itu mereka harus kembali kepada tugas fungsi pokoknya masing-masing. Sedangkan petani kita ini jumlahnya ada 38 juta. Dan kemudian 30% ini petani milenial. Dan kemudian 7% adalah petani kolonial yang sudah berusia 60-70 tahun. Ini yang juga harus diberikan relaksasi terhadap regulasi yang ada. Di samping itu juga pemerintah harus tegas dan konsisten melaksanakan regulasi-regulasi sektor pertanian yang sudah ada dan kemudian belum dijalankan secara maksimal. Salah satu contoh adalah bagaimana perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang di Pulau Jawa khususnya itu adalah sebagai penumpang daripada swasembada pangan, ditambah lagi dari NTB. Sekarang ini lahan pertaniannya itu nyaris dialihfungsikan yang tidak terkendali. Ini juga akan berpengaruh karena selama ini Indonesia selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun penyangga pangan nasional itu adalah dari Pulau Jawa dan NTB. Oleh karena itu ini harus ditegaskan kembali bahwa siapapun yang melanggar terhadap masalah alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan atau alih fungsi lahan irigasi teknis harus ada tindakan hukum yang tegas. Kalau ini diabaikan, maka tidak ada gunanya kita ini menyetak lahan sawah di luar Pulau Jawa, tetapi yang existing, yang selama ini sudah berprestasi untuk mendukung daripada kebutuhan pokok nasional, itu diabaikan. Nah, ini hal-hal yang tentunya harus dilakukan. Kemudian dalam relaksasi ini adalah bagaimana supaya petani milenial ini tertarik, yaitu diberikan kemudahan-kemudahan, inovasi, ya inovasi daripada petani muda untuk mereka memproduksi pupuk organik sendiri, mereka untuk mengembangkan varietas-varietas lokal. Ini harus dikembangkan, ini harus didukung dengan regulasi yang kuat. Jangan sampai pemerintah itu juga mempersulit terhadap masalah keberadaan petani milenial, dan inilah yang kami harapkan. Kemudian juga pemerintah harus ada keberanian secara bertahap untuk stop impor. Karena kalau produksi pangan ini digalakkan kemudian importnya itu tidak dicegah atau tidak dikurangi, maka ini akan melemahkan semangat daripada petani kita. Karena apa? Karena tentunya produk pertanian kita ini masih relatif mahal dibandingkan kalau kita mengcompare dengan produk pertanian dari luar negeri. Sehingga kalau produk pertanian dalam negeri dikompar dengan impor, ini tentunya jauh lebih murah dari produk impor dibandingkan produk dalam negeri. Oleh karena itu ini yang tentunya pemerintah harus betul-betul memperhatikan, dan pemerintah harus betul-betul menegakkan regulasi, mendisiplinkan semua.
Di samping itu juga ada penegasan dari Presiden, semua kementerian lembaga itu harus mendukung terhadap kebijakan swasembada pangan yang ditargetkan oleh pemerintah selama 4 tahun ini. Baik, Pak Firman, saya beralih ke Bu Eliza dulu ya. Ya. Baik, Mbak Eliza, ini untuk target program swasembada pangan ini kan targetnya 5 tahun gitu ya. Apakah ini realistis, Mbak, untuk bisa tercapai? Sebetulnya mimpi swasembada pangan ini tuh bisa saja tercapai, asalkan kebijakan yang ditempuh itu tepat sasaran dan sesuai dengan akar persoalan. Nah, misalnya kita berkaca nih dari tahun-tahun yang lalu, itu anggaran ketahanan pangan itu kita naik terus tiap tahun. Dari 2020 itu sekitar 74 triliun, 2024 itu sekitar 115 triliun, 2025 nanti itu sekitar 139 triliun. Itu naik 15 triliun dibandingkan dengan RAPBN 2025. Nah, artinya apa? Jadi anggaran ketahanan pangan meningkat, tapi produksi padi kita terus menurun. Produktivitas kita terus menurun. Padahal pemerintah dalam jangka waktu itu sudah mencetak sawah sekitar 1 juta lebih, 1 juta hektar. Artinya kebijakan yang diambil ini belum tepat, belum bisa menggenjot produksi nasional. Nah, daripada kita bersusah payah dengan anggaran fiskal kita yang terbatas, nah sebaiknya kita optimalkan tadi menurut Pak Firman ya, petani-petani existing yang sudah bisa mampu meningkatkan produksinya ini terus didukung, disupport. Salah satunya apa? Dengan infrastruktur yang memadai, irigasi. Ini adalah kunci. Karena saat ini indeks pertanaman kita itu masih 1,5. Artinya masih banyak petani kita yang menanam 1 tahun itu 1 kali. Nah, kita harus menaikkan IP ini menjadi 2 agar 1 tahun itu bisa menanam minimal 2 kali. Nah, dengan adanya kenaikan IP ini tentu akan secara agregat akan meningkatkan produksi padi kita tanpa kita harus mengorbankan hutan kita yang tersisa kan. Nah, jadi inilah strategi yang bisa ditempuh sebetulnya oleh pemerintah dengan anggaran yang terbatas. Petani yang sudah jelas, tinggal pemerintahnya saja mau membenahi saluran-saluran irigasi dari hulu sampai ke hilirnya. Baik, Mbak Eliza, kita tahan terlebih dahulu dialognya. Sebelumnya pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk ekstensifikasi dan juga intensifikasi lahan seiring dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Menko Pangan menyebut kebutuhan anggaran mencapai 15 triliun rupiah untuk mencetak 150.000 hektar lahan baru dan intensifikasi lahan seluas 80.000 hektar. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah Indonesia telah merencanakan proyek cetak sawah dan intensifikasi pertanian. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan dengan total anggaran sebesar 15 triliun rupiah, pemerintah akan menciptakan 150.000 hektar lahan baru dan melakukan intensifikasi pada 80.000 hektar lahan yang sudah ada. Lihat alur apa tuh? Alur kas dananya lebih gampang. Lebih mudah ternyata. Saya juga baru memahami ini. Ini ya kita lihat untuk cetak sawah kan, makanan bergizi. Ini cetak sawah 150.000 hektar. Tapi ada juga intensifikasi 80.000 hektar. Totalnya 15 triliun. 15 triliun ya. Intensifikasi 80.000 hektar, cetak sawah atau ekstensifikasi 150.000 hektar. Cukup ya? Adapun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Pertanian untuk mempercepat program cetak sawah baru seluas 3 juta hektar sebagai langkah menuju swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Terkait instruksi Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, pencetakan sawah baru telah dimulai di sejumlah wilayah seperti Merauke, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah, serta akan segera diperluas ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan wilayah lainnya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita kembali dengan Mbak Eliza. Mbak Eliza,
Pemerintah memiliki Ya. program cetak sawah baru atau food estate nih hingga 3 juta hektar untuk mewujudkan swasembada pangan. Pandangan Anda sendiri apakah cukup untuk mewujudkan program swasembada pangan, Mbak? Ya, tadi kan untuk meningkatkan produksi pangan ini, untuk mencapai swasembada pangan ini nggak mesti ditempuh dengan intensifikasi aja. Ada salah satunya itu kan intensifikasi tadi dengan penggunaan benih yang unggul gitu kan, produktivitasnya itu yang bisa sampai 10 sampai 12 ton per hektar, terus juga dibangun irigasinya, terus manajemen hama penyakit, dan juga tadi seperti yang Pak Firman sampaikan, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Nah ini nih yang harusnya dipertahankan oleh pemerintah gitu kan, jangan sampai konversi lahan ini terus terjadi sehingga pemerintah harus bersusah payah mencetak sawah baru gitu. Nah ini kan biayanya tidak sedikit untuk mencetak sawah ini kan, dan untuk pertama kali sawah ini dibentuk, ini produktivitasnya tuh nggak langsung tinggi, dia tuh relatif rendah. Nah, jadi artinya kita harusnya mati-matian menjaga lahan sawah yang existing, itu didukung dengan irigasinya. Nah, untuk food estate sebetulnya misalkan di Merauke, ini sebetulnya berlawanan dengan semangat diversifikasi pangan, karena kan kalau kita lihat dari secara sosial budaya, masyarakat Merauke ini kan bukan pengkonsumsi beras ya. Makanan lokalnya itu kan sagu, ubi gitu kan. Nah, tapi kita di sana menanam jutaan hektar padi gitu. Nah, jadi sebetulnya ini pemerintah ini janganlah mengulang program-program yang sekiranya ini tingkat keberhasilannya amat sangat rendah. Karena ini sudah berkali-kali sejak zamannya Presidennya Soeharto hingga ke Pak Jokowi kemarin, ini food estate belum ada yang berhasil. Baik Mbak Eliza, Pak Firman bagaimana ini terkait dengan food estate ini bertolak belakang itu dengan diversifikasi pangan sendiri, menurut Anda sendiri seperti apa nih Pak? Saya sepakat untuk diversifikasi pangan, dan oleh karena itu yang kami selalu sampaikan di pemerintah itu pemerintah berani melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan inovasi. Dan kemudian saya sepakat Mbak Elisa tadi bahwa budaya atau budaya makan lokal itu harus dipertahankan. Seperti Papua itu sagu, kembangkan lagi sagu di sana. Yang suka makan jagung itu kembangkan seperti di Madura, Pulau Jawa. Yang ubi kembangkan. Oleh karena itu substitusi pangan itu menjadi salah satu pilihan. Kemudian 3 juta hektar ini juga tidak serta-merta terus bisa menjawab bahwa ke depan itu bisa menjamin terhadap produksi, karena produksi itu tidak hanya masalah cetak sawah, tapi harus kita lihat infrastruktur. Mbak Lisa tadi di awal menyampaikan infrastrukturnya, irigasinya, airnya, kemudian tingkat kesuburan lahan. Nah, karena kesuburan lahan ini menentukan daripada produksi pangan nasional kita. Di Pulau Jawa itu sudah mulai banyak lahan-lahan yang produktif ya, yang unsur hara tanahnya masih tinggi, kemudian pH-nya tinggi, yang itu bisa efek produktivitasnya lebih tinggi, itu sudah dialihfungsikan untuk kepentingan lain, dan ini dibiarkan. Di sisi lain kami melihat bahwa pencetakan sawah ini dari mulai zaman Pak Harto dulu yang 1 juta hektar itu banyak yang mengalami kegagalan. Kemudian zaman Pak Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan itu juga mengalami kegagalan. Harapan kami untuk pencetakan lahan sawah ini baru ini harus ada betul-betul kajian secara mendalam terhadap masalah bagaimana daya dukungnya, atau kemudian Mbak Lisa teman kultur masyarakatnya. Nah, apakah nanti kalau ini terjadi transmigran dari Pulau Jawa menimbulkan kesenjangan nggak dengan orang Papua di sana? Ini kan nggak mudah masalah ini. Ini harus terintegrasi, ada kajian secara mendalam sehingga tidak menimbulkan efek-efek negatif terhadap rencana kerja pemerintah. Baik Pak Firman. Ya. Saya lanjut dengan Mbak Eliza. Kalau untuk Mbak Eliza sendiri menanggapi dengan pernyataan Pak Firman seperti apa nih terkait dengan kajian mendalam begitu agar tidak terjadi konflik baru untuk mencapai target pemerintah itu sendiri? Ya, saya akan sangat setuju dengan Pak Firman ya. Kita memang perlu kajian yang mendalam. Karena kalau misalkan nggak ada AMDAL misalnya, nah itu kan artinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Padahal kan untuk bisa membangun lahan yang begitu luas itu kan kajiannya itu betul dalam, nggak mesti dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi lingkungan, juga dari sisi sosial budaya gitu kan. Ini juga amat sangat penting. Nah, kita berkaca dari food estate yang sudah lalu-lalu itu tuh karena
ada salah satu aspek yang tidak memenuhi secara kelayakan, entah itu ekonomi, sosial budaya, atau agroklimat, kalau misalkan salah satunya ini ada yang dilanggar, ini otomatis pasti gagal buat istiadatnya. Jadi memang amat sangat penting yang namanya kajian mendalam dulu nih sebelum melakukan pembabatan hutan dan juga menanam. Nah, contohnya di Merauke ternyata amdalnya belum ada ya. Nah, ini kan padahal di sana sudah ada beberapa lahan yang sudah dibuka. Nah, ini kan bagaimana nih penegakan dari pemerintah sendiri, jangan sampai karena kejar-kejaran dengan investor dari sisi amdalnya kita sendiri itu kurang diprioritaskan. Padahal kan seharusnya kita sesuai dengan regulasi. Kita harus ada amdalnya dulu, baru kita eksekusi. Jangan sampai amdalnya tuh nanti belakangan gitu. Nah, kalau misalnya amdalnya belakangan kan bisa jadi programnya mau berhasil mau enggak ya tetap akan terus dijalankan gitu. Nah, ini kan jangan sampai nih kita ini terjadi yang namanya pengurusan anggaran. Sebaiknya kan anggaran tersebut kita alokasikan untuk intensifikasi tadi, membangun infrastruktur mendasar seperti irigasi. Baik Mbak Eliza, terima kasih. Untuk Pak Firman, kalau untuk Pak Firman nih Pak, untuk anggarannya sendiri apakah mencukupi gitu Pak? Terkait dengan selain dengan infrastruktur pertanian dan yang lainnya itu teknologi, apakah ini anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu mencukupi gitu Pak? Alhamdulillah besok pagi kita akan rapat dengan Kementerian Pertanian. Memang salah satu agenda adalah untuk pencetakan sawah baru ini yang akan kami tanyakan dari mana anggarannya, dan kemudian kalau itu anggaran sudah ada, penunjukan kepada pihak swasta ini mekanismenya seperti apa. Karena kalau menggunakan uang negara mekanismenya harus benar. Dan kemudian ketiga, kalau memang itu murni investasi swasta, di sana ini kan ada juga kawasan hutan yang ditebang, kayunya itu nanti untuk siapa? Ini harus clear. Jangan sampai pengalaman yang lalu mereka itu diberikan izin untuk memanfaatkan hutan dijadikan cetak sawah baru, setelah ditebang kayunya, ya kemudian kayu itu menjadi hasil daripada atau menjadi hak daripada pengembang di sana, kemudian sawahnya tidak tercetak. Nah, prinsip kami adalah ada dua. Pertama adalah untuk menyiapkan daripada transmigran yang akan ke sana itu orang dari mana? Apakah mereka sudah bersedia untuk bekerja di sana sebagai petani? Karena isu tentang Papua ini kan masih menakutkan. Dan kemudian juga harus sosialisasi kepada masyarakat di sana. Bisa menerima nggak dengan adanya penduduk-penduduk dari luar Papua yang akan diimigrasikan ke sana? Harus ada sosialisasi dan penjelasan secara clear kepada masyarakat bahwa mereka bisa menerima dan kemudian mereka bisa kerjasama. Kalau tidak bisa menimbulkan konflik sosial. Ya, baik Pak Firman, terima kasih. Bapak Ibu, sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak Kementan, namun belum ada respon. Demikian perbincangan kita terkait dengan swasembada pangan pada sore hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak Firman dan Bu Eliza. Terima kasih.